Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 7 bulan 2 tahun 2025, kami masyarakat Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom menolak pembangunan strategis nasional PIK 2 sesuai Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1. Bumi, air, laut yang mengandung kekayaan yang dimiliki oleh negara untuk kemakmuran rakyat, menuntut kepala desa untuk mencopot kapling laut di daerah kami, serta transferasi kepala desa terhadap surat tanah di laut kepada kami, dan bertanggung jawab atas kemajuan desa sesuai dengan janji kampanye terhitung 3 tahun menjabat. Dan kami akan menindaklanjuti permasalahan ini membawa langkah sesuai undang-undang yang berlaku. Tanjung Anom! Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan begini sebelumnya, Bu. Kesediaan saya hadir di sini karena terpanggil dengan gerakannya Pak Said Didu. Terpanggil dan malu. Saya warga Teluk Naga nih, asli malu. Kalau kata orang mana-mana, Bang Said Didu orang mana-mana, kata itu udah ngangkat persoalan. Kita yang tahu masalah pada diam aja. Akhirnya teman-teman berembuk, udah lalu ngewakilin gitu. Hadirlah saya di sini. Mewakili teman-teman yang sebenarnya semua ingin bicara. Sebetulnya saya mewakili, bicara artinya apa yang dikatakan saya itu benar semua. Bang Ahmad Khojiruddin dalam beberapa postingan percakapan di beberapa media TV dan sebagainya, Bang, itu semua benar semua. Bukan hoax ya? Bukan hoax. Jadi saya malu kok yang bicara harus Bang Ahmad Khojiruddin yang bukan orang Teluk Naga gitu loh. Saya orang Teluk Naga malu gitu. Jadi udah saya lengkapin aja. Saya lengkapin dari yang kurang. Apa yang disampaikan oleh Said Didu CS bersama Bang Ahmad Khojiruddin, Bang macam-macam podcast ya, ada Bang Abraham Samad, Refli Harun dan lain-lain, Bang. Itu semuanya benar, Bang. Saya nyatakan itu benar. Cuman kan tadi dibilang, kok yang nyampein bukan orang Teluk Naga gitu. Seorang Teluk Naga malu, Bu. Baik, saya mau cerita soal abrasi dulu ya, Bu ya. Ini cerita tentang Desa Kohot. Nah, saya sebelumnya juga mohon maaf sama kepala desa semua, karena semua kepala desa teman saya. Dan saya orang yang pernah calon kepala desa juga 2 kali. Mereka teman-teman saya. Jadi kalau saya ngomong, saya ingin meluruskan. Jangan sampai konflik berkepanjangan, kita diadu domba. Said Didu itu nggak punya kepentingan uang. Dia kepentingan ingin, karena mungkin apa ya, menurut saya Bang Said Didu itu prihatin dengan kondisi yang ada. Jadi teman-teman sekarang di Walambila udah banyak ya. Saya mau cerita tentang abrasi di pesisir laut Desa Kohot dan Desa Kohot khususnya ya. Jadi gini, Bu, ini kita bicara logika lah. Desa Kohot itu punya muara sungai yang besar, Sungai Cisadane. Sungai Cisadane itu mengalir dari Bogor sana, dari gunung terus dari Bogor melalui beberapa daerah yang ending akhirnya adalah muaranya di muaranya itu Desa Kohot. Jadi kalau kali gini sisinya kiri itu Kohot, sisi kanannya Tanjung Burung. Jadi kalau bicara abrasi nggak ada, Bu. Itu bullshit, saya katakan bullshit. Saya dari kecil. Teman-teman saya sekolah pun di sana, dari yang SD, yang SMP di sana. Kenapa saya bilang itu bohong? Jadi gini, abrasi itu memang ada, mungkin di Karangserang ada. Tapi itu pun nggak berapa meter. Dalam kurun 50 tahun pun nggak ada itu 100 meter lah. Itu bicara Karangserang ya. Kita bicara Kohot yang sertifikatnya katanya timbul sampai banyak begitu. Jadi gini, Bu, logikanya Sungai Cisadane itu kan dari Bogor itu membawa material, Bu. Material sampah, tanah, lumpur, ya kan? Terus mendorong, begitu sampai muara kan terbagi ke kiri dan ke kanan. Lah itu menjadi daratan, Bu. Jadi malah nambah daratan, malah nambah daratan. Lautan harusnya. Dan saya punya saksi bukti teman-teman saya yang punya tanah timbul itu sekarang udah jadi tambak. Artinya, ya jadi gini, Bu, begitu material itu menyebar ke kiri dan ke kanan, itu jadi daratan kan? Nah, lama-lama kering, lalu digali sama orang-orang itu tuh, sama yang ya digali, dijadiin lem tambak, lalu ditanamin ini, baru diuruslah surat-suratnya. Nah, ini ada hal yang nggak pernah terekspos bahwa para kepala desa itu zaman dulu, Ibu ya, bukan zaman sekarang. Di sekitar tahun 90-an itu kepala desa itu mungkin ini baru dugaan saya.
Tapi ini terjadi di hampir semua kepala desa yang memiliki pantai. Apa yang terjadi? Kepala desa dulu tuh suka bikin surat, Bu. Namanya surat tanah timbul. Dibuatnya pakai segel. Dulu, segel yang ya kalau dikeluarin tahun 90, maka segelnya tahun 90 yang gambar Garuda itu loh, Bu. Lalu di situ dibikin keterangan bahwa ini nama ini gitu, dia sebagai penggarap. Padahal itu masih laut, posisinya masih laut. Dibuat itu. Itu per kotaknya dari daratan itu satu surat itu 6 hektar. Sampai 6 hektar, 6 hektar, 6 hektar, 6 hektar, 6 hektar, 6 hektar. Kadang-kadang kalau saya lihat peta, saya suka ketawa tuh. Ini jangan-jangan pulau-pulau 1000 kelewat gitu. Artinya kelewat, Kak. Karena ngelihatnya 6 kilo, 6 hektar, 6 hektar, 6 hektar, 6 hektar. Itu ada nama-namanya. Biasanya awal-awalnya yang dibikinin nama-nama tersebut adalah keluarga besarnya kepala desa itu sendiri. Jadi dia berpikir buat ke depan. Mungkin dengan harapan dengan bertambahnya tanah nih, bukan apa kebalikan dari abrasi apa itu, Bang? Kebalikan abrasi. Jadi menambah daratan. Nah, itu dengan harapan itu yang pertama mungkin 6 hektar ini nambah 6 hektar dengan harapan itu sebetulnya. Nah, satu kedua itu. Kedua bisa dijual beli surat itu. Pertama sama kepala desa dibuatlah nama istrinya, nama anaknya, nama mantunya, nama orang dekatnya, orang besannya, dibuat tuh per kotak 6 hektar. Dan itu udah bisa dijual beli dengan nilai yang murah. Dulu ada yang 500, ada yang 1000 per meter. Nah, itu kan jadi duit tuh. Itu yang pertama. Jadi tadi Di acara yang lain ini, karena tadi terus terang memang yang banyak bicara tadi itu memang Said Didu ya Pak Hambali. Saya sendiri bertanya-tanya kemana nih warganya ya, karena akhirnya Said Didu ini dituduh menyebar hoax katanya, nggak ada perampasan seperti itu. Nah, ini mungkin bisa cerita sebagai warga memang sudah ada di sana sejak bertahun-tahun. Bagaimana sih ceritanya awal mula ya ini pergusuran ini terjadi? Karena kan sempat dikatakan tidak ada perampasan itu dalam baca. Tidak benar ada perampasan. Ini saya itu menyebar hoax ini ya. Nah, ini sebenarnya apa sih yang terjadi ini? Mungkin ceritakan Pak Hambali. Oke. Ya, sebelumnya saya itu 2015 kebetulan pada saat itu saya ketua Ormas Pemuda Pancasila di Kecamatan Teluk Naga, artinya tingkatnya tingkat kecamatan. Kenapa saya nyebut Ormas? Karena saya punya masa, saya punya pengurus tiap per desanya, ada 13 desa di Teluk Naga. Teman aktivis namanya Faisal, sebut saja Faisal. Nah, Muhammad Faisal ini ngajak saya dia. Saya diundang ke rumahnya. Setelah saya datang, dia mengajak saya untuk berjuang karena dilihat banyak sudah terjadi perampasan tanah. Dari tahun 2015? 2015, ya. Perampasan tanah, orang yang tanahnya mau dibeli dengan harga murah tentu nggak mau. Karena pasaran tanah itu kan maaf ya. Misalnya saya sebut aja lah. Di Desa Lemo lah katakanlah begitu ya. Ada itu tanah namanya Tanah Kofeng An. Ya, anaknya Tony, teman saya. Itu sempat tanah itu ditawar murah, lalu nggak jadi, lalu dirampas. Ngerampasnya gimana caranya? Rampasnya gini, jadi sawah itu tiba-tiba dipager. Jadi kalau tanah ya, itu ini salah satu contoh ya, masih banyak lagi. Contoh jadi kalau ada dua, ada sawah, ada tambak. Nah, mirip sama. Kalau tambak kan ada penjaganya, kalau sawah kan jarang ada penjaganya. Kalau tambak tuh ada gubuknya biasanya yang jaga. Biasanya bosnya orang siapa, yang jaga siapa gitu. Ada penggarapnya lah yang ngurus tambak. Itu biasa kalau tambak itu orangnya disuruh keluar begitu aja diusir sama preman-preman. Bayar preman mereka. Jumlahnya banyak ya. Preman ngusir lalu diusir dipager. Lalu pemilik tanah ini kan komplain pasti kan. Bosnya lah katakanlah gitu kan. Yang bosnya ini ada orang Tangerang, ada bukan orang Tangerang memang. Nah, ini begitu komplain, ya udah ditantangin ke polisi atau ke pengadilan. Tapi kalau udah di pengadilan, walaupun tanah dia sertifikat, semuanya kalah dalam pengadilan. Saya nggak tahu udah bagaimana cerita.